Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Natasha dan Yofi. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Rabu 23 Juli 2025. Fresh Juice hari ini akan dibawakan oleh Pastor Yandi Buntoro CDD dari Medan. Selamat mendengarkan. Halo teman-teman pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice yang saya kasihi. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Johannes Yandi Buntoro CDD, di tempat tugas saya di Paroki Kristus Raja di Kota Medan. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Apakah semua benih ketika ditaburkan pasti tumbuh? Belum tentu. Saya pernah membeli benih daun buas-buas, semacam daun yang enak dimakan. Ketika kiriman datang, saya menemukan ada 5 batang tangkai kayu yang kelihatannya sudah kering. Lalu saya mencoba menancapkannya di tanah, menyiramnya tiap hari, tetapi sebulan tidak ada respon apa-apa. Kemarin saya cabut, saya belah dengan parang, memang itu sudah kayu kering dan tidak mungkin bisa menumbuhkan akar atau daun-daun. Dalam cerita yang kita dengar tadi, seorang penabur menaburkan benih yang baik. Siapa penabur itu? Penabur itu adalah Tuhan. Tetapi Tuhan juga menggunakan macam-macam orang dan macam-macam peristiwa untuk menjadi penabur benih. Benih yang baik datang dari Tuhan. Kalau demikian ada juga benih yang buruk datang dari setan. Hari ini kita tidak membahas yang datang dari setan itu. Kita membahas benih yang baik dari Tuhan, yang kita terima lewat pendengaran dan juga penglihatan. Sehari-hari kita melihat atau mendengar peristiwa-peristiwa, bencana alam, orang-orang yang malang, orang-orang yang kekurangan, orang-orang sakit, orang-orang yang tertindas.
Semua itu adalah benih yang baik, yang seharusnya bisa tumbuh di hati kita. Buktinya, orang yang baik akan merasa jatuh kasihan dan ingin menolong. Sebab memang kita diciptakan untuk menolong sesama. Namun sayang, ada benih yang jatuh di pinggir jalan, yang begitu nyatanya, begitu menyoloknya, sehingga burung-burung datang dan memakannya. Ia tidak bertumbuh. Itu artinya kita sudah mendengar dan melihat ada orang susah, tetapi kita tidak mampu fokus kepada kesusahannya. Ada hal-hal lain yang lebih menarik, maka segera saja benih itu dimakan oleh fokus-fokus yang lain itu. Tidak terjadi apa-apa di hati kita. Sekarang benih jatuh ke tanah yang berbatu-batu. Lebih banyak batu daripada tanahnya. Artinya ia sempat tumbuh. Kita sempat merasa berbelas kasihan dan ada keinginan untuk menolong. Tetapi sayang, tidak semua orang terdidik atau terbiasa untuk menolong orang lain atau kasihan kepada orang lain. Karena rasa kasihan juga bisa dipupuk dari kebiasaan-kebiasaan. Entah itu kebiasaan dalam rumah, atau diajarkan oleh gereja, atau karena sendiri pernah mengalami kesusahan, maka akan lebih gampang timbul rasa belas kasihan, rasa toleransi kepada orang yang susah. Sayangnya tidak semua orang mempunyai kebiasaan itu. Tergantung dari lingkungan hidupnya juga. Kalau demikian rasa belas kasihan itu tumbuh sebentar, lalu hilang, tak berbekas. Kita tidak melakukan apa-apa juga untuk menolong orang. Lalu benih jatuh ke tanah yang ketiga. Tanah yang ditumbuhi semak duri. Apakah dia bisa bertumbuh? Dia bertumbuh juga. Dia sempat menjadi besar juga. Tetapi semak duri lebih besar, lebih dominan, sehingga benihnya bertumbuh dengan buruk. Lama-lama mati juga. Itu artinya kita sudah mendengar dan melihat ada orang susah, ada peristiwa-peristiwa yang kita bisa ikut membantu sebenarnya. Tetapi ada banyak kekhawatiran dan pertimbangan. Khawatir kalau saya tolong sekali, nanti orang terus minta tolong kepada saya. Khawatir kalau saya tolong, nanti saya akan semakin repot. Khawatir kalau saya tolong orang, lalu ada orang-orang yang akan menghalangi saya, bahkan menjadi musuh saya. Segala hal itu adalah semak duri yang membuat benih yang sudah mulai bertumbuh itu kemudian layu dan terhimpit. Nah, sekarang yang keempat, jatuh di tanah yang subur. Artinya ketika kita mendengar dan melihat penderitaan orang lain yang butuh pertolongan kita, kita dengan sigap memberikan respon yang baik, memberikan usaha, entah sendiri berusaha, entah juga melibatkan orang-orang lain untuk membantu memberikan solusi yang baik. Itulah benih baik yang jatuh ke tanah yang subur dan bertumbuh sehingga dia berbuah. Buahnya bisa berbeda-beda untuk setiap orang. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak seperti manusia-manusia pada umumnya yang hanya mengukur orang dari berapa banyak yang bisa dia berikan, berapa banyak jasanya. Di mata Tuhan, asal orang mau berjasa saja, maka dia bisa berjasa sesuai dengan kemampuannya. Karena kemampuan orang beda-beda tentu saja. Sehingga kita tidak perlu terlalu berkecil hati juga jika jasa kita cuma sedikit. Yang perlu kita khawatirkan adalah ketika ada kesempatan berbuat baik, kita lebih fokus ke hal yang lain. Kita tidak punya kebiasaan untuk menolong orang. Kita khawatir menolong orang akan menimbulkan masalah bagi diri sendiri, sehingga kita batal menolong orang. Semoga kita menjadi orang-orang yang mampu berjasa di hadapan Tuhan,
menerima benih-benih yang baik, dan menumbuhkannya dengan baik pula. Maka buah-buah pun akan menyusul, yang akan memberikan kita kesempatan untuk semakin bernilai di hadapan Tuhan dan sesama. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita dan keluarga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan renungan Fresh Juice Rabu 23 Juli 2025. Terima kasih kepada Pastor Yandi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.